Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudariku, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Guys, siapa yang tidak kenal Ganjar Pranowo? Ya, Pak Ganjar ini adalah salah satu calon capres nomor urut 3 yang berpasangan dengan Pak Mahfud MD. Nah, kenapa Bapak capres ini suaranya paling sedikit di antara dua capres lainnya? Yang mana Anies Baswedan masih unggul di 2 provinsi, guys, yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Ya, maklum saja, basisnya tahu sendirilah ya. Nah, sedangkan Ganjar sama sekali tidak ada unggul di semua provinsi. Apa penyebabnya, guys? Nah, jadi Megawati Mahfud MD ini ternyata sangat kecewa dengan pernyataan atau sikap Ganjar yang blunder nggak jelas, guys. Kenapa? Di saat pidato dan statementnya selalu saja Ganjar ini tidak menunjukkan bahwa dia ini menunjukkan visi misinya. Bahkan dia selalu menjelek-jelekkan pasangan lainnya. Ini yang membuat masyarakat males menyoblos Ganjar, guys. Megawati kecewa dengan sikap Ganjar. Kita simak berikut ini videonya. Dan jangan lupa mohon dukungannya dengan cara subscribe, guys, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja kita simak videonya. 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong. Masa jadi MC? Guys, ada update menarik nih dari dunia survei politik. Baru-baru ini, Lembaga Survei Indonesia atau LSI dan IJA ngeluarin temuan yang cukup bikin heboh. Mereka bahas tentang serangkaian pernyataan kontroversial yang dibuat oleh Ganjar Pranowo. Kata mereka, Ganjar ini cukup sering loh mengeluarkan pernyataan yang bisa dibilang sebagai blunder. Dan gak cuma berdampak ke Ganjar sendiri, tapi juga ke partainya PDIP. Menariknya lagi, blunder-blunder itu ternyata punya efek cukup besar pada elektabilitas Ganjar sebagai calon presiden. LSI dan IJA mencatat ada beberapa kejadian penting yang mereka anggap sebagai blunder. Anggoro Doso Pamungkas, salah satu peneliti dari LSI, memberitahu bahwa akibat blunder ini, suara untuk pasangan Ganjar Mahfud MD di pemilu cukup menurun drastis. Menurut data Realcon sementara dari KPU per 28 Februari 2024, Ganjar Mahfud MD hanya mendapatkan 16,69% suara. Padahal sebelum-sebelumnya, Ganjar sempat unggul dibandingkan calon lain, seperti Prabowo dan Anies Baswedan. Adian Sopa, peneliti dari LSI dan IJA, bilang di bulan Januari 2023, Ganjar sempat unggul atas Prabowo, apalagi atas Anies Baswedan. Tapi elektabilitasnya turun karena blunder demi blunder. Ganjar yang mulanya dianggap jadi penerus Presiden Jokowi malah mengkritik Jokowi dan keluarga. Hal ini juga yang menurut laporan survei DNIJA menurunkan elektabilitasnya. Kritik keras kubu Ganjar terhadap Jokowi dan keluarganya membuat posisinya makin merosot. Apalagi Ganjar sempat menyebut nilai Jokowi jeblok dalam pemerintahan. Data survei LSI DNIJA menyebut blunder itu membuat elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 353% Oktober 2023 ke 28,6% awal November 2023. Dan turun lagi kembali menjadi 24,9% di November akhir. Ganjar menyatakan bahwa calon presiden dari PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut menyebabkan elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Ketua Umum PDIP Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menekankan bahwa kader partai harus patuh terhadap tugas partai yang diberikan. Kalau saya nonton gambar porno, film porno, wong saya suka. Kok mungkin 1-2 ya situs-situs po gitu yang pernah lu nggak sengaja mencet itu kan? Saya pernah nggak sengaja mencet, terus kemudian saya nggak sengaja ngirim gitu. Pak Ganjar ini, kok Pak Ganjar apa? Nonton film kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba saya dewasa bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan? Gak salah saya di mana? Kalau saya nonton gambar porno, film porno, wong saya suka. Menurut Anggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden.
Ganjar menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat sikap ini, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak tim Israel bermain di Piala Dunia U20 di Indonesia. Ini merupakan penolakan kedua setelah Gubernur Bali Wayan Koster juga menolak kehadiran Israel dalam pertandingan di Indonesia. Ganjar menegaskan penolakan terhadap tim Israel dalam Piala Dunia U20 ini sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap Palestina. Penolakan ini didasarkan pada komitmen tegas Presiden RI pertama Soekarno yang menentang keberadaan negara Zionis Israel. Ganjar menekankan komitmen Bung Karno terhadap Palestina yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, maupun Conference of the New Emerging Forces. Ganjar yang meminta panitia dan pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U20 dapat berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa. Saat pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara, berdasarkan data LSI Denija, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Agenda belusukan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, ke Pasar Anyar Bahari Warakas, Jakarta Utara pada 25 Juni 2023 menuai sorotan. Aksi Ganjar yang langsung menelepon PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Jakarta Joko Agustino untuk menyampaikan keluhan para pedagang dinilai tidak pantas. Direktur Eksekutif Political Review Ujang Komarudin menyebut bahwa apa yang dilakukan Ganjar sudah di luar aturan karena Ganjar bukan seorang presiden yang dapat memerintah. Oke guys, jadi itulah pernyataan-pernyataan Ganjar yang membuat suaranya anjlok habis guys. Karena apa? Ganjar ini hanya pinter ngomong atau pinter menjelek-jelekkan pasangan lain, bahkan sampai menjelek-jelekkan presiden guys. Aduh, ini sangat sayangkan sekali. Masyarakat mayoritas itu pro presiden, malah menjelekkan presiden. Itulah yang membuat suara Ganjar ini hilang guys. Bahkan satu provinsi pun tidak ada yang unggul. Dan juga menjelek-jelekkan pasangan lain seperti Pak Prabowo. Satu lagi yang Pak Anies pinter ngomong, omon-omon. Sama ini saling serang. Jadi dua capres ini 03 sama 01 ini nyerang Prabowo guys. Karena di situ ada tahu sendirilah ya itu. Pasti dia yakin akan kalah di situ. Jadi ini yang membuat suaranya di pencoblosan kemarin tuh sangat-sangat kecil guys, karena ya ulahnya Ganjar Pranowo sendiri menjelekkan orang, arogansinya yang dia seakan-akan sombong sekali bahwa akan menang dengan diusung partai PDIP, ternyata habis rata guys. Dia seakan saya akan menang diusung oleh partai besar ini. Tapi nyatanya partai sebesar PDI tanpa Jokowi pun hangus guys. Iya jelas, karena masyarakat mayoritas guys. Saya bilang mayoritas, bukan semua. Itu ada di pro Jokowi. Karena apa? Sangat puas dengan kinerja Bapak Jokowi selama 10 tahun ini guys. Jadi begitu. Itulah yang membuat suara Ganjar hilang. Dan sekarang dia 01, 03 teriak-teriak curang guys. Wajar saja karena kalah itu seperti itu. Biasa saja, ikutin saja alurnya, nanti akan selesai sendiri. Oke guys, terima kasih. Saya agak gimana ya, ketawa juga nih lihat Ganjar suaranya cuma seperti HP lobet 16%. Karena arogannya lu sendiri sih Pak Ganjar. Jadi tidak sepantasnya Anda seperti itu. Oke, ini jadi pelajaran aja. Oke guys, terima kasih. Saya ucapkan jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.